Kamu gak usah sok-sokan. Sekarang kamu udah miskin. Hah? Punya istri buta lagi. Hah? Mau sok-sokan lagi kamu? Hah? Ya kamu gak, dari dulu aku emang sungkan sama kamu dan takut. Hah? Semua yang terindah. Nih, Pak Agung kemana ya? Katanya udah di jalan, cuma ini aku udah nunggu setengah jam, aku nunggu di dalam. Ternyata belum datang-datang juga. Apa mungkin ada kendala ya Pak Agung ya? Ya udahlah, nggak apa, aku tunggu di sini aja. Panas banget lagi. Lah, dia. Halo Pak Agung, pagi. Bu, ada apa? kok Bu Sinta tahu kedatangan saya, Bu? Kan Bu Sinta, mohon maaf nih ya, Bu. Kan Bu Sinta nggak bisa melihat, Bu. Oh, iya, jadi gini Pak Agung. Sebenarnya tuh saya udah sembuh dari beberapa minggu lalu. Cuman masih belum ada yang tahu juga sih sebenarnya. Cuman saya yang tahu, Bu. Iya, cuman Pak Agung yang tahu. Jadi ini saya suruh Pak Agung kesini buat... Sebenarnya saya mau minta tolong sama Pak Agung. Ya, minta tolong apa, Bu? Jadi gini Pak Agung, suami saya kan kebetulan lagi ada di rumah mertua saya kan, jagain Isel kan. Ya. Nah, saya mau minta tolong sama Pak Agung buat nyamperin suami saya gitu loh Pak. Terus saya mau minta tolong juga buat Pak Agung ngasih tahu sama suami saya kalau keadaan kantor sekarang lagi bangkrut. Dan nanti Pak Agung juga bilang sama suami saya kalau barang-barang di kantor semua udah disita karena kantor kita punya utang gitu loh Pak. Bu, tapi kan kantor kita baik-baik aja, Bu. Iya, saya cuma mau ngasih kejutan aja sama suami saya sebenarnya, karena kan juga suami saya kan jarang ngurusin kantor kan Pak. Ya, benar. Jadi sekarang akhir-akhir ini suami saya juga banyak ngurusin saya karena keadaan saya kan lagi sakit. Bener, Bu. Nah, suami saya juga nggak tahu kalau saya sekarang udah sembuh gitu. Jadi saya tetap kelihatan buta di depan suami saya. Kenapa Bu Sinta nggak bilang, Bu? Soalnya kan Pak Bagas sebenarnya banyak kerjaan di kantor, Bu. Cuman ya ngerawat Bu Sinta jadinya kantor ditinggal, Bu. Iya Pak Agung, benar. Jadi sebenarnya tujuan saya itu ingin melatih kesabaran suami saya aja Pak gitu. Karena kan selama ini saya tahu sebenarnya suami saya udah sabar nungguin saya, yang meskipun keadaan saya lagi sakit, suami saya tetap ya ngurusin saya lah gitu Pak. Oh ya, Bu, saya paham maksud Bu Sinta. Bener nih, paham Bener, maksud Bu. saya. Tapi cuman saya yang mau bilang ke Pak Bagas, ya gak enak, Bu. Masa ya kayak gimana ya, Bu? Rasanya nggak enak banget, Bu, kalau bilang kantor udah bangkrut. Udah, itu Nanti- semua nanti urusan saya Pak. Jadi Pak Agung cuma saya tugaskan buat bilang sama suami saya kalau kantor sekarang sudah bangkrut lah gitu. Ini saya juga udah siapin nih baju ojol buat Pak Agung. Nanti Pak Agung bilang sama suami saya kalau Pak Agung juga sekarang bingung lagi cari kerjaan. Jadi Pak Agung berpindah profesi jadi ojol deh. Ya, Bu, ya, Bu. Ngerti kan? Gimana, paham? Paham, Bu. Tapi nanti kalau Bos Bagas marah ke saya, Bu Sinta tanggung jawab ya, Bu. Semuanya aman, saya udah atur semuanya, saya udah urus semuanya. Jadi Pak Agung sekarang tinggal ngejalanin tugas yang saya berikan. Siap, Oke? Bu. Tapi jangan bilang kalau saya udah sembuh Pak. Ya, baik, Bu. Ya udah, kalau gitu sekarang Pak Agung susulin suami saya terus laksanakan tugas yang saya kasih. Baik, Bu. Coba deh dipakai. Saya kekecilan ya, Bu. Enggak, pas kok. Pas ya, Bu. Ya nanti Pak Agung nggak usah khawatir lah, suami saya nanti juga pasti nggak bakalan curiga. Karena kan suami saya juga sekarang lagi nggak pegang uang kan, semua uangnya juga lagi ada di saya. Ya mungkin nanti suami saya cari cara lain, siapa tahu nanti suami saya mau jadi ojol cuman buat saya gitu loh. Ya udah, Bu. Nanti nggak tahu saya ke belakangnya, Bu. Ya udah, Tapi- ini sip banget nih. Tapi semoga rencana Bu Sinta berhasil, Bu. Tapi cuman saya mau bilang lagi, Bu, jangan sampai saya dipecat sama Pak Bagas, Bu. Semuanya aman pokoknya. Mas Agung laksanain apa yang udah saya suruh, oke? Ya udah deh, Bu. Pokoknya Mas Agung itu bikin suami saya benar-benar percaya kalau kantor sekarang lagi bangkrut. Siap, Bu. Oke, saya percaya deh sama Pak Agung. Ya udah.
Kalau gitu saya langsung nyamperin Pak Bagas aja. Ya udah, kalau gitu langsung sana ya. Nanti kalau ada apa-apa tolong kabari saya. Baik Bu. Ya udah. Kalau gitu saya masuk dulu ya. Baik Bu. Ya udah, makasih loh Pak Agung udah membantu saya. Iya. Aduh, ntar lagi kita langsung ketemu sama mama. Kasihan banget ya, aku melihat Isel kayak gini. Karena mamanya sekarang lagi buta. Kalau misalkan aku titipkan ke mamanya, aku kasihan. Mamanya juga gak bisa ngapa-ngapain. Dan mamanya diajak ke sini juga gak mau. Jadi terpaksa deh aku titipin ke orang tuaku. Jadi bingung sekarang harus ngapain. Aku juga kasihan, kan juga pasti kangen sama orang tuanya. Ya udah deh, mending nanti aja aku buat nganterin Isel ke mamanya. Oh iya, ngomong-ngomong, aku kan juga udah janji sama istriku. Aku bakalan pulang cepat hari ini dan aku juga bakalan bawa hadiah. Dan mobil ini juga udah aku beli buat hadiah istri aku ya. Meskipun dia udah gak bisa ngeliat, dia udah buta, paling tidak aku bisa ngebahagiain dia. Karena aku udah janji kan bakalan bahagiain dia. Aku jadi kasihan sama Isel juga sama istri aku. Ya udah deh, nanti aku antarkan mobil dulu baru deh aku bawa istri aku ke sini lagi. Istriku kan juga lagi ada di rumah yang satunya. Kasihan juga aku tinggal dia sendirian di sana. Loh, ini Agung ngapain ke sini ya? Ini Pak. Ini sih Bos. Kok tumben ada apa gue ke sini? Terus kok kamu pakai baju ojol, Gung? Gini Bos, saya barusan ke rumahnya bos yang satunya Bos. Ternyata Bos Bagas nggak ada, cuman saya ketemu sama istrinya di rumah sakit. Iya, Gung. Ini saya mau rencana mau ke istri lagi, Gung. Soalnya saya jenguk Isel, terus sekalian saya beli hadiah buat istri saya, Gung. Bentar ya, Gung. Saya titipin Isel dulu ke ibu saya, Gung. Gimana ya, aku yang mau bilang ke Bos Bagas, rasanya nggak enak banget. Ada rasa takut juga. Tapi ini semua kan perintah, jadinya ada yang tanggung jawab. Maaf ya, Gung. Nggak lama. Jadi gini, Gung. Aku barusan habis dari rumah sebenarnya, Gung. Aku pamit ke istri buat kesini buat jenguk Isel dulu. Soalnya kan kalau misalkan aku biar dekat sama istriku kan lagi buta, kamu tahu sendiri, Gung, lagi sakit. Terus aku juga udah janji, Gung, biar istriku juga agak sedih terus, aku udah sediakan mobil buat dia, Gung. Yang baru beli ini Bos? Iya, Gung. Jadi saya gini Bos, mau bicara masalah perusahaan kita Bos. Ya, kenapa, Gung? Kan utang kita di perusahaan lain banyak Bos. Tapi kan masih jangka waktunya masih 1 tahun lagi, Nah, Gung. ya itu Bos. Jadi 5 perusahaan kayaknya Bos nyamperin kantor kita Bos buat ya nagih utang-utang kita Bos. Waduh, Sekarang kok gak sesuai sama perjanjian awal ya, Gung? Kok aneh banget, dan dia juga gak ada ngubungin aku, Gung. saya juga nggak ngerti Bos, tiba-tiba Lah, oh ya, oke, yang masalah itu, Gung. Tapi kamu kok pakai baju ojol, Gung? ya kan kantor kita semua aset Bos sudah disita Bos, dan juga uang kas diambil Bos, dan itu pun masih ada sisanya utang kita Bos. Jadi saya terpaksa narik Bos, jadi ojol Bos. Wah, ini benar-benar gak masuk akal, Gung. Harusnya kan dari pihak luar, harusnya kan konfirmasi dulu ke aku, bukan main sita-sita begini, Gung. Jadi juga semua mobil di kantor dan juga motor di kantor semuanya dibawa Bos. Itu pun ya masih ada sisanya Bos. Tapi kalau boleh nih ya Bos, ini kan waduh gimana ya, saya kayak yang lancang banget Bos. Ini kan Bos ada mobil, jadi saya bawa dulu nggak apa-apa Bos. Buat jaminan maksudnya? Bener Bos, soalnya kalau nggak ada jaminannya kita yang ditahan Bos. Ya udah, sekarang begini, Gung. Duh,
aku juga sekarang uang cash juga udah habis semua, Gung. Sebenarnya kan aku mau ada pencairan uang sekarang, tapi kalau misalkan masalah kas di kantor juga udah habis, aset-aset di kantor juga udah disita. Ini aku juga heran, kenapa ya? Kok mereka gak ada konfirmasi, Gung, sama aku, main cita-cita begitu aja. Ini kamu tenang aja deh, kamu sekarang bawa mobil itu dulu. Sekarang aku minta tolong ini rahasiakan ke istri aku, Gung. Jadi kan aku gak mau bikin istri aku juga. Ya, apalagi istri bos sekarang kan mengalami sakit kayak gitu, bos. Aku biasanya kalau pulang harus beli-bili buat ini, buat istri, buat makan, Gung. Dan aku udah seneng banget karena aku udah bisa beliin mobil buat istri. Tapi kalau udah begini ceritanya ya gimana, Gung? Tapi aku juga masih belum percaya. Ya udahlah. Duh, gimana ya? Dan ini lagi, bos, rekening yang saya pegang punya bos, yang bos percayakan sama saya itu udah saya kasih juga, bos. Loh, rekening buat masalah penghasilan kantor. Bener, bos. Wah, ini nggak bisa dibiarin kalau begini, Gung. Tapi, aduh, aku juga kepikiran sama istri, Gung. Ya udah sekarang gini aja, Gung. Kamu bawa aja mobil, yang penting kita aman. Kita gak dipenjarakan dulu. Ya namanya utang kita kan harus bayar, Gung. Walaupun ya mereka gak sesuai dengan perjanjian kita, tapi nanti aku bakalan urusin kok, Gung. Duh, gini aja deh, Gung. Aku juga kebetulan habis beli susunya Isel, Gung. Aku juga belum ngambil di rekening yang itu, Gung, uangku, Gung. Jadi gimana ya? Aku juga tinggal 50.000 uang, Gung. Aku juga gak ada uang, bos. Aduh, gimana ya? Aku minta tolong. Ini rahasia kita berdua. Keluargaku di sini jangan sampai tahu, dan keluargaku yang Baik, bos. saya juga jangan sampai tahu, Gung. Baik, bos. Jadi sekarang gini aja deh. Aku pinjem baju ojolnya kamu aja. Buat apa, bos? Ya, aku mau cari uang dulu, Gung. Masa aku mau minta ke... Nanti mereka malah curiga, Gung. Aku soalnya gak pernah pinjam uang ataupun minta uang sama mereka, Gung. Bos, tapi yakin mau Ya gak apa-apa lah. Masalah itu gampang. Ntar setelah ini aku juga bakalan urusin. Yang penting aku bisa beli makan buat istriku dulu, Gung. Aku pinjam dulu, Gung. Aku bawa motornya kamu dulu ya. Aku buru-buru pengen ketemu sama istri. Tapi bener ya, kamu gak bilang-bilang sama istriku, Gung. Enggak sama sekali, bos. Ya udah deh. Ini aku bukan bermaksud buat berbohong sama istriku. Kan ya aku harus ngebahagiain istri aku, Gung. Demi istri sama anak ya aku gak boleh bagi kesedihan ke mereka, Gung. Ya udah deh kalau begitu. Kunci mobilnya tetap di dalam mobil, bos. Gimana, Gung? Kunci mobilnya. Oh iya, Gung. Kamu bawa aja ya. Baik, bos. Aku minta tolong nih rahasiakan ya. Baik. Oh ya, untuk karyawan bisa kamu kumpulkan dulu, kamu kasih pengertian aja. Baik, bos. Nah, biar kita enak gak sampai tersebar gitu kalau misalkan kita bangkrut, Gung. Bener, bos. Takutnya nyampe ke keluarga aku. Oke? Udah. Ya udah aku pulang dulu, Hati-hati, Gung. bos. Oke. Oh ya, kayaknya aku harus WA Pak David sekarang biar langsung ke rumah. Ini Pak Agung. Pak Agung? Oh, ini kebetulan Pak David udah datang. Ya. Mohon maaf ya Pak Agung. Kok tumben saya disuruh datang ke sini? Ada kepentingan yang serius apa gimana Pak Agung? Jadi gini Pak David, sekarang kantor kita sudah bangkrut Pak David. Maksudnya Pak Agung? Ya, kan Pak David tahu sendiri, perusahaan kita banyak utang ke perusahaan lain. Nah terus perusahaan lain nyamperin kantor kita Pak David. Terus? Untuk nagih hutang-hutang kita Pak David. Terus nasib karyawan yang lain gimana Pak Agung? Termasuk saya. Ya masa Pak David gak ada rasa simpatinya, kan kantor kita udah bangkrut. Jadinya ya Pak David harus paham. Iya sih Pak Agung, tapi kan namanya juga orang kerja sama orang ya
Harus ada pesangonnya lah Pak Agung. Masa kita dipecat, istilahnya kan dipecat secara tidak hormat. Masa kita gak ada pesangon? Ya, Gak bisa gitu lah. ya Pak David harus paham lah. Mungkin ke belakang kantor kita bisa bangkit lagi Pak David. Kan cuma perusahaan kita ditagih utang Pak David. Mana mungkin perusahaannya Pak Bagas itu bisa bangkit lagi. Sedangkan Pak Bagas sudah gak pernah datang ke perusahaan. Dia tuh malah fokus Ke istrinya. ngerumat istrinya. Hah? Ya kan seharusnya Pak David memahami keadaan Pak Bagas sama istrinya. Kan istrinya sekarang lagi buta Pak David. Jadinya Pak Bagas sudah punya anak. Kalau masalah paham sih paham Pak Agung. Pak Agung nggak tahu sendiri. Saya punya anak istri yang harus dinafkahi. Kalau kayak gini caranya kan, apalagi nggak ada pesangon. Hah? Ya Pak nggak David, bisa lah. Ntar gini deh, Pak David kan bawahan saya. Ini saya atasan Pak David. Terus sekarang tata krama Pak David kemana? Kemarin emang saya bawanya Pak Agung, tapi dengan keadaan kayak gini, hah? Sorry Pak Agung. Pak Agung jangan semena-mena lagi sama saya. Hah? Karena Pak Agung nggak ada ikatan apa lagi sama saya. Ya kemarin saya masih jadi bawahan karena saya punya ikatan kerja sama Pak Agung. Kalau sekarang mah level kita beda sama. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Aku harus tuntut hak aku buat dapat pesangon. Apapun caranya. Jangan ngasih pesangon ke karyawan kita Pak David. Hutang kita aja masih kurang Pak David. Aset-aset kita sudah diambil semua, termasuk uang kas. Ya aku nggak mau tahu, itu urusannya Pak Agung sama Pak Bagas. Makanya kalau punya perusahaan jangan sok-sokan. Giliran kayak gini malah kita yang mau dirugikan. Semua karyawan nggak bakalan mau lah Pak Agung. Tahu itu sendiri kan? Hah? Kita bekerja susah payah untuk membangun perusahaan di sana. Hah? Ya, hasil banyak kita nggak tahu. Kita cuma dikasih bonusan sedikit. Ya kalau Sedangkan sekarang sudah bangkrut, nggak punya apa-apa, mau ngemis sama karyawannya. nggak gini deh Pak David. Banget. Pokoknya aku nggak mau tahu, ya. Sekarang Pak Bagas di mana? Sekarang gak usah nanya Pak Bagas dulu sekarang Pak David. Sekarang Pak Bagas Loh, lagi nyamperin aku harus istrinya. tahu dong, hah? Ini bersangkutan dengan Pak Bagas. Gimana nasib karyawan yang lain? Ya kan bisa kita omongin nanti Pak David. Soalnya Pak Bagas- Nanti. Biasanya kalau perusahaan sudah bangkrut, bosnya itu bakalan lari, tahu nggak? Lari dari tanggung jawabnya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku harus samperin Pak Bagas dan aku bakalan ngasih tahu semuanya, semua karyawan supaya didemo ke rumah. Udah deh Pak David, saya minta tolong jangan sampai samperin Pak Bagas. Sekarang Pak Bagas lagi nyamperin istrinya. Dan Minta ini tolong. juga mobilnya Men. suruh dijual Pak David. Mau dijual kek, mau enggak kek, aku nggak ada urusan. Yang penting pesangon kita sebagai karyawan itu terpenuhi. Ya udah deh, kalau masalah pesangon nanti saya bicarakan sama Bagas. Pak David dari tadi maksa banget ya. Ya iyalah harus maksa, namanya juga uang kok. Ya udah, mending sekarang Pak David langsung pergi aja. Enak aja kita sebagai karyawan mau dirugikan. Bila udah bangkrut. Pak David nggak ada rasa simpatinya banget. Udah tahu perusahaan kita udah bangkrut, dia malah minta pesangon lagi. Tapi awas aja nanti endingnya, bakalan nyesel sendiri tuh. Mending aku langsung masuk dulu dah. Aduh, aku harus bilang gimana ya sama istri aku. Untung aja barusan dapat penumpang, walaupun ya cuman cukup buat beli makanan. Aduh deh, aku juga harus hati-hati nih ngomong sama istri aku, biar istri aku nggak tahu kalau misalkan sekarang kantorku lagi ada masalah dan aku sementara mau jadi ojol. Gimana ya? Deh, mending aku temuin istri dulu, aku pastikan istriku baik-baik aja, terus aku pergi narik dulu. Tapi gimana ya caranya aku buat bilang kalau misalkan ya masalah mobil itu, misalkan mobilnya udah gak ada, aku harus bilang apa sama istri aku ya? Ya udah deh, mending sekarang aku masuk. Loh, Mas, kok udah pulang? kamu keluar dek? Kenapa gak di dalam? Loh, ini beneran kamu, Mas? Ya iya dek, emang kenapa? Ini Oh,
Ini kamu pakai baju siapa? Oh enggak, ini jas yang baru di kantor. Jadi ada inilah ada seragam baru di kantor. Nah, makanya ya ini aku nggak bawa mobil sekarang soalnya lagi diinin teman. Jadi aku terpaksa dia bawa motor. Bawa motor kamu? Ya, keadaannya kamu gimana? Iya, aku udah baikan kok. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Cuman aku masih mikir-mikir tentang biaya pengobatan, Mas. Kamu gak usah khawatir, biaya pengobatan udah beres semua kok. Cuman kan aku juga kasihan sama kamu harus ngurusin aku, sedangkan di kantor juga kan pasti banyak kerjaan kan? Kerjaan di kantor enak masih sekarang, Dek. Jadi kamu gak usah khawatir, pendapatan tiap bulan juga udah bertambah, ya bagus. Kamu gak usah khawatir masalah kerjaan, itu urusanku. Kamu gak usah mikirin masalah kerjaan, yang penting sekarang fokus biar kamu bisa ngeliat lagi gitu. Kamu jangan patah semangat. Ini bentar lagi aku juga masih ada meeting di kantor. Mungkin nanti agak malam aku pulangnya, Dek. Oh, berarti kamu Isel gimana, Isel? Nah, tadi aku habis di rumah Isel. Sebenarnya aku ini ada hadiah buat kamu, tapi ya masih dibawa teman. Ya mungkin agak lama sih, katanya sih mau keluar kota, Dek. Ya gak apa-apa lah. Tapi Isel baik-baik aja kan? Soalnya aku khawatir banget, Mas, sama Isel. Baik-baik aja kok. Aku kan kalau misalkan ditinggal sama kamu nanti takut kewalahan. Kamu juga diajakin ke rumah mertua, ke rumah aku, ke rumah orang tua aku. Kamu juga gak mau. Katanya kamu gak pengen nyusahin orang. Padahal itu bukan nyusahin loh. Ibuku juga tanya-tanya tadi. Ya tapi kan aku udah nyusahin banyak orang, Mas. Apalagi kamu. Kamu kan selalu ada buat aku. Aku juga malu kalau nantinya orang-orang lain juga bakalan repot ngurusin aku. Orang lain yang merasa repot ngurusin kamu ya karena dia gak kenal sama aku. Tapi kan aku kan suami kamu, jadi apapun yang terjadi sama kamu ya udah tanggung jawab aku dong. Yang penting kamu gak usah khawatir. Semua urusan itu udah tanggunganku semua. Yang penting sekarang kamu fokus terhadap kesembuhan kamu. Terus ya apa lagi ya, jangan mikir aneh-aneh lah pokoknya. Aku kalau ngeliat kamu senyum kayak gitu ya enak gitu loh. Kok megangin baju terus? Bajunya lebih bagus dari yang kemarin. Ini jas deh. Nggak, cuman soalnya aku nggak pernah megang baju kamu yang ini soalnya. Ya kan aku bilang ini kan baru. Jadi kalau udah ada jas baru berarti aku udah ya naik level lah gitu. Ya aku turut bersyukur lah kalau kamu rezekinya tambah lancar. Ya mudah-mudahan kamu selalu diberi kesehatan ya, Mas ya. Jangan sampai kamu kayak aku. Ya amin. Kamu juga sekarang kan udah mau mulai sembuh, jadi kamu gak usah khawatir. Ya pokoknya sekarang kamu harus fokus lah, gak usah mikir ke yang lain. Yang penting kamu sembuh, dah gampang. Ya Sinta janji kok, Sinta bakalan bikin Mas Bagas tenang terus. Jadi Sinta nggak mau bikin Mas Bagas kepikiran terus. Iya, ya udah kalau begitu aku ada makanan, jadi aku langsung berangkat kerja lagi. Tapi bentar dulu Mas, Sinta cuma mau bilang sama Mas Bagas, Mas Bagas ada apa-apa di kantor atau di kerjaan, Mas Bagas harus jujur sama Sinta, cerita terbuka sama Sinta kalau emang lagi ada masalah. Ya meskipun Sinta keadaannya lagi buta kayak gini, tapi kan Sinta juga tetap pengen dengar curhatan Mas Bagas biar Sinta ngerasa Sinta bisa berguna lah buat Mas Bagas. Mas kamu kenapa? Iya Dek, aku kan udah selalu jujur sama kamu. Kan sekarang juga lagi gak ada masalah. Jadi apa yang mau aku ceritain sama kamu? Kan pasti kalau misalkan aku udah masalah, aku pasti cerita sama kamu. Masalahnya sekarang gak ada apa-apa. Jadi rezekiku juga udah enak. Ya intinya ya mau bikin kamu bahagia lah. Kamu gak usah khawatir, gak usah mikir aneh-aneh. Masalah kantor udah gampang. Kan juga ada Agung, kan udah ada yang ngurusin. Lagian usahaku juga banyak sekarang, kamu gak usah khawatir. Iya, ya Sinta percaya kalau Mas Bagas bisa handle semuanya. Sinta cuma minta Mas Bagas buat jujur lah sama Sinta, terbuka. Kalau ada apa-apa ya cerita sama Sinta. Oke, janji ya Mas. Kamu gak usah khawatir, karena aku udah bilang kamu gak usah khawatir. Nah dia tuh orangnya tuh.
Melari dari tanggung jawab ya? Hah? Pak David. Mas siapa? Aku sini mau minta uang pesangon. Iya. Pesangon aku dan karyawan yang lain. Hah? Maksudnya? Kamu gak usah belaga bodoh deh. Gak usah belaga-belaga, nggak tahu mau lari dari tanggung jawab. Aku tahu ya. Aku udah cerita semuanya. Kalau perusahaan kamu itu sudah bangkrut. Kamu? Apa? Hah? Kamu jangan semena-mena sekarang. ya. Hah? Kalau Ini di depan kemarin istri kalau aku. dulu kamu masih jadi bos aku, tapi kalau sekarang Ini ada istri aku biar aku. masa bodoh. Ya, dia juga tahu lah keadaan kamu sekarang kayak gimana. Apa? Hah? Karena aku juga udah bilang sama Agung, masalah ini jangan sampai kita bahas di sini. Ini ada istri aku. Ya kenapa? Lah kan emang bener kenyataannya. Lagi sekarang kamu juga udah pakai baju ojek kayak gini. Kamu gak usah nutup-nutupin kenyataan sama istri kamu. Baju Ya, dulu kamu maksudnya masih- baju ojek apa ya? Kamu gak usah dengerin, dia emang suka ngarang kalau ngomong. Mbak, coba lihat aja jaketnya. Hah? Oh, lupa. Kamu kan bisa Dia meraba kan? Dia Hah? kan buta, nggak bisa lihat. Mas kamu Kasian banget sih. kamu jelasin dulu sama aku baju ojek apa? Biar aku yang jelasin. Hah? Mbak, dia sekarang tuh udah jadi ojek, tau nggak? Bukan pengusaha lagi. Kalau kemarin dia tuh bos saya, bos kita. Aset-asetnya juga udah dijual semua. Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Lah kan emang bener, kalian berdua mobil bisa saya semuanya pecat kan ya? udah, aduh, pecat kamu- ya pecat aja. Emang kamu sekarang kenapa nggak bayar ngomong uang sama pesangon aku? aja nggak mampu, sok-sokan lagi. Mas kamu kenapa nggak ngomong sama aku? Kamu gak usah percaya sama mereka deh. Mereka emang suka ngarang kalau ngomong. Gak usah terlalu banyak sandiwara, tau nggak? Hah? Ya, kamu harus Kasih terima tahu kenyataan apa aja. adanya. Istri aku lagi sakit. Istri aku lagi buta. Mau sakit mau nggak terserah. Hah? Aku nggak ada urusan. Yang terpenting kita kesini mau nagih uang pesangon. Bener banget. Hah? Uang pesangonnya harus 2 kali lipat. Kamu kan tinggal minta ke Agung. Kamu gak usah keluar-keluar di sini dong. Kamu Aku ngomong sama Agung suruh minta ke kamu. Kamu ngomong suruh minta ke Agung. Hah? Kamu malah ditanggung jawab. Iya. Hah? Yaudah deh, sekarang kamu bawa motor aku aja. Gak apa-apa. Bawa motor butut kayak gini. Aduh, emang enggak, emang sebagai- ini mau dijual buat pesangonnya Enggak, kita? ini cuma sebagai jaminan aja. Karyawan Terus di uang lah ya. pesangon kita gimana? Karyawan yang lain sudah pada demo di perusahaan. Hah? Kamu jangan kayak gini dong. Kalau kamu emang gentle, seharusnya kamu tuh hadapi karyawan yang demo. Hah? Malah pergi lagi. Malah pergi kamu itu. Setelah ini aku mau ke kantor. Alah. Karena aku masih nemuin istriku lagi sakit. Setelah ini kapan? Hah? Dari kemarin kemana kamu? Hah? Seharusnya kamu tuh mengadakan Aku juga baru rapat dong. dapat kabar ya tadi pagi. Sayang, kamu masih Mana dulu aja gak mungkin. apa-apa, sayang? Berarti kantor sekarang lagi Wah, bangkrut. enggak kok, kantor Terus juga ini gak ada apa-apa. Ini kamu bukan jas baru kamu, ini jaket ojek. Ini kamu gara-gara kamu ya? Apa? Hah, Mbak? Dia tuh udah jatuh miskin, ya. Semua fasilitas yang dimiliki sudah ludes, tahu nggak? Tahu Ya, kenapa? Sekarang tinggal motor butut sama jaket ojeknya ini. Oh, Mbak nggak bisa lihat. Aku Tunggu lupa. bentar. Tahu kenapa? Hah? Perusahaannya dia tuh jatuh bangkrut. Karena itu fokus sama kamu. Seharusnya kamu jangan jadi beban dong. Kamu jaga ya, Imbasnya kalau sama ngomong. karyawan yang lain. Iya, jadi banyak karyawan yang di PHK, tahu nggak Mbak? Kalian berdua emang gak ada aturan ya? Kalian berdua kemarin sopan banget sama aku. Sekarang Ya jadi iyalah seperti ini. sopan. Kemarin kan kamu masih atasnya kita, sekarang udah nggak ada hubungannya juga. Ini kan juga masih belum fix. Aku juga belum cek ke kantor kan. Nah makanya aku mau cek ke kantor sekarang. Kalian dengan seenaknya dong. Kalau misalkan kantor aku ntar balik lagi, kalian berdua bakalan tahu. Aduh, sendiri nggak akibatnya. mungkin lah balik lagi. Mimpi ya? Udah bayar pesangon aja nggak mampu. Pakai mimpi segala mau berdiri perusahaan lagi. Mas gimana? Apalagi? Hah? Udah, Ya. sayang, aku minta maaf ya, aku gak ada maksud buat bohong sama kamu. Wah, Itu kalau kayak nah, gini, ya ntar aku jelasin, biar aku beresin dulu orang seperti ini. Apa Mau jelasin apa lagi? Hah? aku pengen denger orang itu ngomong apa. Udah jelas kok. Hah? Masih kurang jelas apa gimana? Hah? Ya. Udah deh, sekarang gini aja. Apa? Kalian pegang KTP aku juga bakalan temuin kalian. KTP mana laku? Emang KTP bisa ngeluarin uang? Loh ya enggak, ini kan identitas aku. Jadi kalian biar enak, aku gak bakalan lari dari tanggung jawab. Kita nggak butuh Identitas KTP, ya. Bisa kita butuh pesangon. bisa dicetak 2 kali 5 kali. Hah? Hah? Habis ini kamu habis ngasihkan KTP kamu. Aku pastikan kamu tuh bakalan lari, tahu nggak? Betul banget. Aku juga repot juga ngomong sama orang seperti kalian berdua. Dijelasin juga gak bakalan paham. Kamu gak usah sok-sokan. Sekarang kamu udah miskin. Hah? Punya istri buta lagi. Hah? Mau sok-sokan lagi kamu?
Hah? Ya kamu nggak Dari dulu perlu aku seperti emang itu. suka sama kamu dan takut. Hah? Karena kamu masih bos aku. Tapi kalau sekarang kamu udah gak punya kekuatan apa-apa. Aduh, Mbak ini yang satu buta, yang satu miskin. Udah cocok banget. Kamu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kamu Diapain? ya enggak, aku nggak diapa-apain kok. Kamu mending masuk aja deh. Enggak, aku nggak mau, aku mau nemenin kamu. Kalian berdua nih kebangetan ya. Di sini juga nggak ada fungsinya, juga dia nggak bisa lihat kan. Jadi nggak perlu lah masuk ke dalam, biar dia juga tahu semuanya. Kalau suaminya udah jatuh miskin. Aku bakalan bikin perhitungan sama kalian berdua. Awas kalian berdua. Kalian berdua udah banyak aku bantu. Bantu apa? Ya Hah? meskipun kerjaan kalian juga gak ada yang becus di kantor. Ya aku Kurang ngajar banget sih jadi orang. Nggak tahu terima kasih, tau nggak? Masih untuk kita juga mau kerja ya kan? Bener banget. Lagian sekarang juga bukan waktunya kalian gajian. Nanti kalau sudah waktunya aku bakalan gaji kalian kok. Ya nggak bisa lah kayak gitu. Sekarang udah waktunya kita kasih pesangon, ya harus dikasih sekarang juga lah. Masih mau nunggu-nunggu. Nggak punya uang ya? Mau gaji bagi apa kamu? Hah? Ya, sedangkan kamu udah gak punya pemasukan. Hah? Nih, Jual coba aja lihat. tuh Hah? bajunya. Lihat, jaket yang kamu pakai sekarang. Hah? Jaket apa itu? Hah? Gak usah sok-sokan mau bayar kita, tau nggak? Hah? Pokoknya aku gak mau tahu. Apapun caranya, kita tetap minta uang pesangon. Iya. Sekaligus gaji. Sekarang juga. Kalau enggak, Kalian ya. memang nggak ada. Kalau enggak, aku bakalan. Nih, Kamu jangan istri kamu. macam sama istri aku. Kamu boleh kurang ajar sama Aku aku. bakalan bikin catat lagi dong, nggak? Hah? Lebih parah dari sekarang. Biar sekalian Kalian jadi berani- pasangan. Kalian Kenapa? berdua berani sentuh istri aku. Kalian bakalan tahu apa kita. Mau marah? Mas, udah. Mau marah? Hah? Ngancem. Mas, udah, ayo masuk. ngancem. Mau marah? Hah? Bisanya cuma ngancem aja. Aku bakalan bawa semua karyawan ke rumahnya kamu ini. Enggak, aku heran aja sama kalian berdua. Kalian berdua nih memang nggak punya pikiran, nggak punya hati juga. Harusnya kantor lagi ada masalah begini, kalian harus juga ya cari solusi. Kan itu tujuan kalian Kita dibayar. cari solusi. Loh, ya Yang enggak nggak ada hubungannya lah. Ya paling Kita kan tidak cuma kalian kerja. kalian bantu. Kalau nggak mau bantu kalian jangan nambah-nambah masalah. Kita nggak nambah masalah. Kita cuma minta apa yang sudah menjadi hak kita, iya kan? Bener banget. Emang di perjanjian awal kalian harus ada uang pesangon? Nggak ada. Kecuali Ya, kalian harus udah lah. sampai pada usia kalian saat pensiun. Ngapain Tapi kan kita cari kalian kan- solusi, ha? Sedangkan kamu ketika menjadi bos, kamu tuh semena-mena, tahu nggak? Hah? Bang. Sama bawahannya. Ya Hah? ini kan juga namanya musibah. Aku juga gak ingin dan aku juga belum pastikan ke kantor gimana ceritanya. Baru aku bisa selesaikan. Aku kan belum tahu ceritanya gimana. Alah, Alah, kamu sana jangan aja. cari alasan terus, ha? bi- Iya. Ini lucu ya. Yang punya kantor yang mau ditekan sama kalian. Harusnya aku yang marah sama kalian. Kenapa kantor bisa seperti itu? Karena kalian yang Karena kamu gak becus. Hah? Betul. Semua Kamu itu terlalu dari fokus sama pemimpin. istrinya kamu sehingga kamu itu mengabaikan Eh. pekerjaan yang di kantor, kamu tahu gak nggak? usah ikut campur masalah istri aku. Istri aku nih. Emang udah kenyataannya kayak gini ya? Mbak, jangan jadi beban deh. Jadi perempuan itu Nah, jangan cuma kamu jadi benalu, nggak usah dengerin. nyusahin aja. Jadi kita kan yang kena imbasnya. Biar denger tuh. Kamu kalau ngomong nggak punya. Emang kenyataannya kayak gitu kan? Kenapa kamu malu sama istrimu? Udahlah, ayo kita masuk aja. Masuk enak aja. Terus kita mau dibiarin Tanggung di sini jawab gitu? dia itu belum terpenuhi sama kita, tahu nggak? Bayar dulu lah uang pesangonnya. Ini Agung datang ke sini. Apa? Ya, enggak. Oh iya, dia kan habis jual mobil. Kamu kalau ngomong nggak usah. Kan emang bener, mobil kamu yang baru itu. Hah? Kan Ini udah emang dijual mobil lagi. aku, Ngapain dijual? Alah, paling cuma pinjam doang. Kamu jual Atau enggak, juga. laku? Enggak, ini Kalau nggak Agung laku nanti kesini kita bawa yang jual mobilnya. aja mobilnya. Kamu kenapa nggak cerita sama aku? Ya udah kamu sabar dulu. Ya ini kan dia udah datang. Kamu Ya. nggak usah khawatir. Siapa? Setelah ini Paling juga mobilnya Dek. pinjam. Yang terpenting kita udah dapat pesangon itu doang. Langsung kita cus pergi dari sini. ya udah kamu buruan pergi aja. Ya kita kan masih nunggu uang. Ya kali mau ditinggalin uangnya. Nah ini aku. Mas Agung kunci mobilnya. Ini bu. Kasih ya. Bentar deh. Kok kamu bisa lihat Agung? Kok lihat aku dari tadi gak bisa deh? Iya, jadi sebenarnya yuk kita ngobrol sana dulu yuk. Jadi ini juga kebetulan sebenarnya Mas, aku juga nggak nyangka kalau ternyata ada dua karyawan kamu yang bersikap kayak gini sama kamu ya. Jadi sebenarnya tuh Berarti kamu tahu aku pakai baju ojol dari tadi. ya sebenarnya aku udah tahu dari tadi.
Dan ini juga sebenarnya aku yang rencanain. Lah, maksudnya gimana sih, Dek? Kok aku gak paham? Ya oke gini. Jadi sebenarnya itu di sini tuh nggak ada yang bangkrut, Mas. Lah, terus kamu ngapain? Atau karyawannya lain? Iya, oke, sabar dulu. Jadi sebenarnya Sinta itu ingin menguji kesabaran Mas Bagas aja, karena kan Mas Bagas selama ini ninggalin pekerjaan hanya untuk nemenin Sinta, jagain Sinta, karena Sinta kan keadaannya lagi sakit kan. Juga Mas Bagas juga jagain Isel karena Sinta keadaannya lagi sakit. Nah, sebenarnya Sinta udah sembuh dari minggu-minggu lalu. Cuman karena Sinta ingin tahu pengorbanan Mas Bagas untuk Sinta dan Isel anak kita, jadi Sinta rencanain ini semua bareng Mas Agung. Dan sekarang Sinta bener-bener bangga banget sama Mas Bagas. Sinta bener-bener salut banget sama Mas Bagas karena ya ternyata suami Sinta, pengorbanan suami Sinta benar-benar nyata gitu buat Sinta sama anak Sinta. Sebenarnya kan aku juga masih belum ngecek ke kantor, Dek. Aku juga gak percaya begitu aja. Masalahnya kalau memang ada penagihan dari perusahaan yang lain, pastinya kan lewat aku dulu, Dek. Tapi ini gak ada kabar apa-apa, makanya aku buat jaga-jaga ya. Aku pastikan keadaan kamu dulu, habis itu baru aku ke kantor. Iya, Sinta udah bilang, Mas. Jadi semuanya tuh udah Sinta planning, udah Sinta rencanain bareng semua karyawan-karyawan di kantor juga sama Mas Agung. Jadi kamu jangan sampai mencat Mas Agung karena Mas Agung ini disuruh aku buat ngomong sama kamu. Berarti kata Pak Cipto yang kemarin tuh Iya. Enggak gini loh, Mas. Ini juga aku kebetulan banget ya. Aku ngerencanain ini semua itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama mereka berdua, dan aku baru tahu ternyata di kantor kamu ada karyawan yang macam mereka. Iya, tapi Ini kemarin juga- kata iya kan? Kalian berdua ini emang kebangetan ya. Sekarang kalian udah tahu. ya Kantor udah ternyata nggak bangkrut, berarti kalian jarang masuk juga kantor. Ya. Makanya kalian nggak tahu. ya kita gak jadi minta pesangon deh Pak. Iya, kita tetap mau kerja kok, Pak. Kalian Tetap tadi mau udah kerja. ngehina istri aku, hah? Udah ngerendahin aku, udah ngata-ngatain aku, dan kalian juga gak ada sopan-sopannya sama aku. Sekarang kalian masih minta mau tetap kerja di kantor aku. Padahal aku udah bener-bener ngelihat dengan nyata pakai mata aku sendiri kalau kalian udah ngehina aku sama suami aku loh. Terus sekarang seenaknya bilang tetap mau kerja. Iya, kita minta maaf. Pikiran kalian di mana? Ya Iya kan? iya. Udah, Mas. Sekarang begini ya, aku juga gak mau ngasih uang pesangon sama kalian. Dan mulai detik ini, kalian gak usah kerja di kantor aku lagi. Tapi kan Tapi Pak, Ya, kalian bakalan jadi penyakit di kantor. Kalau misalkan semua karyawan kalian hasut menjadi seperti kalian, kantor aku mau jadi apa? Udahlah, sekarang aku gak banyak omong sama kalian, dan aku juga gak mau marah-marah sama kalian. iya, kasih kita kesempatan buat perbaiki. Aduh, tolong ya, suami saya udah tegas loh ya ngasih tahu kalian. Udah sekarang tinggal pergi aja, kalian cari kerjaan yang cocok buat kalian. Orang-orang suka menghina kayak Udah. kalian ini. Tapi uang pesangonnya kan kita dapat Ya ampun. uang pesangon. Nih, masa kita jadi ya terserah kamu. Kamu mau jadi tukang cari rumput, terserah. Sekarang Udah, Mas. kamu cabut aja. Ini biar nggak terlalu malu juga lihat tetangga loh. Kamu mau aku tendang juga? Hah? Enggak, Pak. Nggak ada sopan santunnya ya. Mas Bagas, sekali lagi saya minta maaf banget bos. Ini saya karena diberita sama Bu Sinta bos. Gini, tuh. Sebenarnya aku agak kesel sama kamu, Bu. Karena aku ketahuan bohong sama istri aku, Bu. Tapi kamu juga perlu tahu aku bohong bukan karena aku gak mau jujur, tapi aku pengen kamu gak nambah beban gitu. Ya, Cukup karena- kamu mikirin masalah kesehatan dulu. Karena aku ngelakuin ini semua tujuannya memang itu, Mas. Aku mau lihat pengorbanan kamu. Ternyata kamu bener-bener tulus sama aku, sama anak kita Isel. Ya Aku kan? bangga banget sama kamu. Ya, aku sekali lagi minta maaf karena aku bohong. Kamu juga agak boleh ngikutin aku. Aku kan udah pernah bohong, jadi kamu jangan bohong-bohong sama aku. Iya, aku ngerti kok. Aku nggak bakalan bohong sama kamu karena kamu kan udah bener-bener ngasih tahu perjuangan kamu buat aku. Ternyata Berarti besar dari banget. kemarin-kemarinnya kamu udah. Nah, aku udah sembuh dong. Bos kalau gitu saya langsung ke kantor aja dulu bos. Soalnya mau nyiapin berkas. Ya udah, kamu Udah bawa boleh. motor aja. Ingat kamu jangan marah-marah sama Mas Agung karena Mas Agung aku suruh. Ya udah, kamu bawa motor aja, Bu. Ya udah, Mas Agung makasih ya. Sama-sama Bu. Aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu, ini mobil. Ya udah, sini. Sesuatu. Jadi aku udah siapin mobil ini buat kamu. Aku berusaha buat ngebahagiain kamu. Ya walaupun aku
aku udah sempat bohong sama kamu. Tapi kan itu kan bohong untuk kebaikan, Mas. Itu bohong juga buat aku kan. Karena kamu juga akhirnya dari kemarin-kemarinnya aku bohong terus sama kamu. Enggak lah, karena kan aku dari kemarin udah lihat perjuangan kamu buat aku, buat anak kita itu begitu besar, Mas. Jadi nggak mungkin aku nyalahin kamu. Tapi tadi aku benar pusing banget deh. Sebenarnya kalau masalah kantor aku gak apa-apa, mau gimana pun kondisi kantor. Yang penting kamu gak tahu. Yang aku khawatirin takutnya kamu dengar kabar terus kamu jadi tambah parah sakitnya. Soalnya kalau kantor mah ya gak ada penting-pentingnya buat aku. Ya tapi kalau kamu deh, kamu kan yang paling penting buat aku. Ya udah, aku juga mau minta maaf ya sama kamu karena aku udah nggak ngomong sebelumnya kan sama kamu. Kalau aku ngomong kan nanti ketahuan. Ya udah, gak apa-apa. Penting sekarang kamu udah gak apa-apa, kita langsung ke isil aja. Ya udah yuk, makasih ya kamu udah. Aduh, aku lupa deh. Makannya kan ada di jok motornya Agung. Ya udahlah, nggak apa, biar di Mama Mas Agung aja. Kita beli aja, Mas. Ya udah, aku mau ganti baju Oh ya dulu udah dong. yuk kita masuk. Makasih ya kamu udah baik sama aku. Ya, sama-sama.